Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ini saya bersama dengan Pak siapa Pak? Dana Karya Bakti. Pak Dana Karya Bakti. Beliau adalah seorang pelaku usaha dalam namanya usahanya itu adalah Cikuda Floris. Cikuda Floris. Pak, mau jelaskan usaha Cikuda Floris ini apa, Pak? Cikuda Floris itu fokus kepada pembuatan buket, gift atau hadiah, hampers, blumbok atau juga hantaran. Iya. Kita kayak fokusnya sih bukan cuma di buket gitu, tapi sebenarnya tapi ketika ya kalau cuma buket mungkin kan ada pasarannya, ada momen-momen tertentu, atau hantaran juga ada momen-momen tertentu ketika ada yang mau nikahan atau apa, atau juga buat hadiah ulang tahun kayak gitu. Oh gitu Pak ya. Ini dimulai dari kapan Pak usaha ini Pak? Saya coba mulai ini dari karena efek COVID itu kita mulai dari tahun 2022 ketika ya emang lagi masa-masa ininya lah gitu ibaratnya. 2022 akhir itu 2022 akhir sampai akhirnya kita bisa bikin toko. Kita mulai dari rumah dulu di rumah ketika tadinya di rumahan ke tetangga atau ke teman anak saya sekolah atau ini jadi ketika udah mulai agak kayaknya bisa jadi usaha, kayaknya ngerasa buat di usaha terbuka aja. Kebetulan ada tanah di sini ya gitu, saya temen di toko ini kita ada toko, kita buat toko di sini. Yang udah pikir jalan juga, kalau rumah kan tadi agak ke dalam gitu kan. Jadi kita buat di sini dan ya alhamdulillah sampai sekarang kayak gitu. Kenapa kok bisa ke toko Pak? Kan awalnya di rumah Pak, bisa diceritakan Pak? Kalau di rumah kan artinya ya rumahnya juga kan kecil gitu kalau buat ini ya. Ada rasa ya dulu itu yang tadinya yang kalau di rumah tadi itu kan ada ruang TV itu tadi di situ workshopnya kayak gitu atau apanya. Cuma ya anak juga udah besar jadi anak ke situ, jadi kita ke toko gitu buat toko. Karena buat toko ini ya walaupun bertahap lah ini buat tokonya itu kan, makanya tokonya itu tadinya ya nambah ke depan kayak gitu atau gimana ya bertahapnya itu artinya nggak langsung jadi kayak gini gitu. Siap. Alhamdulillah berarti kan ada yang bisa kita pakai buat mengembangkan tokonya kayak gitu. Oke Pak, alasan Bapak memilih usaha ini apa Pak? Alasannya sebenarnya sih kejadiannya simpel. Sebenarnya waktu anak saya sekolah ketika mau kenaikan kelas itu guru-guru ngumpulin buat bikin buket kayak gitu kan, buat beli buket atau beli buket. Loh anak saya mendingan bikin sendiri, coba perasaan bisa gitu, coba dulu bisa ya, namanya juga coba-coba, dan ketika dicoba bisa, terus dibawa ke sekolahan, mulai banyak yang mesen kayak gitu. Oh bikin di mana? Bikin sendiri. Oh gitu. Mesen akhirnya, dan ketika momen kan habis kenaikan kelas, terus momennya ada hari guru, nah hari guru rame lagi mesen. Nah itu kan makanya saya bilang akhir 2022 itu kan karena pas momen hari guru itu. Terus mulailah momen akhirnya kita coba kan ketika udah mulai agak ini buat toko, dan ketika ada toko baru kita juga coba pemasarannya kayak misalnya ke Bajar atau ke apa kayak gitu. Dan kebetulan ikut juga UMKM di Kecamatan Gunung Putri. Ini toko sewa atau punya sendiri Pak? Kebetulan punya sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah maksudnya ya kayak kan udah ada tanah di situ kosong, ya dibuat aja gitu. Terus Bapak dapat produk ini gimana Pak? Ini bikin sendiri atau gimana Pak ceritanya? Kalau kita beli bahannya aja. Beli bahannya aja. Bahannya apa aja Pak? Bahannya kayak bunga kering, bunga artifisial kayak gitu, atau yang cellophane yang kertas-kertasnya itu. Terus ada juga yang model, nah kayak gini bunga kayak gini itu kan dari kawat, kita beli kawatnya aja. Oh gitu. Dibuat jadi bentuk bunga atau kayak gitu. Jadi baru buat sendiri kayak gitu, tapi beli bahannya aja. Cuma kita nggak produksi. Oh gitu Pak. Kalau produksinya di rumah atau di sini Pak? Di sini. Semua di sini. Di sini, makanya ini sebenarnya sih kalau kayak sekarang udah lumayan ini ya. Jadi ngerasa toko juga ini udah mulai kayak sempit lagi gitu. Oh gitu. Jadi Bapak mau produksi namanya malam produksi gitu. Bunga Pak ya, floris Pak ya? Iya, floris harusnya sih kan kalau floris kan harusnya bunga-bunga segar atau apa kayak gitu. Tapi kita lebih ke ininya bunga artifisial. Bunga artifisial apa Pak? Bunga artinya bunga apa ya? Bunga palsu gitu lah, bunga palsu gitu. Pak ya? Soalnya ketika kalau bunga segar itu kita by request. Oh gitu. Jadi kalau emang ada requestnya pengen bunga segar, baru kita misalnya kan itu nggak tahan lama Pak kalau bunga itu. Oh iya. Ini Bapak sini kan ada boneka, ada macam-macam Pak. Ada apa nih Pak? Ini Pak?
Ini juga sama sebenarnya buketnya. Ada buket kue Buket. atau buket. Kalau buket apa sih Pak? Buket? Buket itu kan ya semacam hadiah lah kayak Hadiah, gitu. Pak, ya? Ada buket itu kan, kalau buket itu kan macam-macam jenisnya. Oh gitu. Ada buket uang, buket bunga itu kan. Oh. Biasa kan bunga, buket ada bukannya bunga, ada buket uang, Ah. buket makanan, Oke. misalnya kayak gitu. Atau ada juga ya model uang kayak gitu, contoh tuh itu kan masih pakai uangnya, cuma itu kan uang ini. Oh, uang mainan Pak ya? Iya, uang mainan buat itu, nanti tinggal orang belinya diganti gitu. Oh, Kita gitu. jadi beli ini aja. Terus ada nama ini buat buket. hantaran. Oh, ini buat hantaran. Ini buat hantaran, karena jadi bukan cuma buket sebenarnya, ada hantaran buat mahar gitu, buat Oh gitu. kotak mahar juga ada kayak gitu buat ini. Terus juga nih ada atas, kalau atas Itu buat gelombang atau buat parcel atau apa kayak gitu. Bisa Parcel, juga ya. kadang dikaitkan juga ketika maharan pakai modelnya yang kali rotan ya. Gitu. Jadi Bapak kalau saya boleh ulangi jasa apa ya Pak? Jasa Jasa berinci, pembuatan buket, pembuatan buket, hadiah atau gift, ada gift, hampers kayak gitu, hampers, terus hantaran. hantaran Pak ya. Mm-mm. Oke. Nah, Bapak gimana kan pasti selain produksi pemasaran juga. Nah, Pemasaran. bagaimana dalam Bapak pemasarannya produk ini, Pak? Pemasaran itu yang saat ini yang paling lebih kerasa itu sebenarnya direct selling ya, artinya kita langsung ngejual atau juga dari mulut ke mulut. Oh, Kita gitu. artinya kadang kita tanya juga ya pembeli baru itu dari mana taunya kayak gitu kan. Dari Oh, mana taunya ke sini atau dapat dari siapa? Oh, dari pelanggan sebelumnya. Oh, kalau untuk sistem Kalau online, sistem pemasaran online, tetap, online juga kita tetap ada juga kadang yang taunya itu dari online kayak gitu kan. seperti apa Pak, pemasaran online? Dari Instagram atau buat konten. Kayak gitu. Terus juga yang paling ini tuh kayak kan kita daftarkan di ini juga di di toko buket terdekat lah kita cari Toko buket atau apa terdekat, gitu. ya. Biasa kan gitu kita makanya target utama kita sih emang coba daerah sini kan dari sini juga. Kalau kemarin waktu dulu tuh mikirnya sekolah di sini aja yang anak-anak SD ada 7 gitu dekat sekitaran sini, SMP ada 2 Oke. gitu, makanya targetnya ke situ. Terus ketika udah mulai sekarang sih target ke wisudaan kampus kayak gitu. Oke. Kayak gitu awalnya. Nah, masyarakat konsumen tahu ini dari mana Pak? Tahu usaha ini Pak? Maksudnya tahu untuk bisa beli ini? Beli dari sini. Sebagian besar apa dari online, apa dari ini, apa gimana Pak? Karena kalau mayoritas kan masih sekitaran sini. Oke. Kebanyakan ada yang dari online, emang beberapa ada. Kalau ibarat persentase itu ya 20%-nya dari online, 80%-nya dari mulut ke mulut itu, dari sebelumnya yang udah pernah beli dulu gitu. Oh gitu Pak ya. Nah, ada yang dari sini. Ada misalnya kan paling jauh. Kalau misalnya ada juga yang dari online, misalnya kita coba ngirim. Cuma emang kalau pengiriman kan kita juga ada ngasih harganya bingung. Oke. Ngasih harganya kalau yang ada pernah coba ngirim ke Banten, ke Bandung kayak gitu. Cuma kan box walaupun itu kan dia tetapnya masuknya kargo. Oke. Jadi bingung harga ini ya kadang gitu. Cuma kalau dia setuju dengan harganya ya kirim gitu. Pak, memulai usaha ini, bisnis ini modalnya gimana tuh Pak waktu itu Pak? Kan tentu awalnya dengan modal Pak. Awal modal itu kan karena kan emang ya namanya juga merencanakan pasti ada kan punya dana cadangan lah kayak gitu kan mulai kerasa lah ketika COVID itu kan kerasa masih jauh ininya ada cadangan ketika ya kerjaan juga mulai oleng kayak gitu kan kerja mulai oleng usaha kayak gini ya itu tadi awalnya kan karena emang coba-coba ketika di teman-teman sekolah anak ternyata banyak yang suka. Akhirnya alhamdulillah kita coba dan mulai termasuk yang awal juga buka kayak gini di sini gitu daerah sini. Walaupun sekarang udah banyak gitu, udah mulai banyak. Tapi alhamdulillah lah rezeki mah gitu kan, kalau ketukar mana ya. Kan pertama juga kita ngajuin itu kan satu grup sebenarnya. Oh gitu Pak ya. Ini maaf, usahanya dimulai dengan berapa Pak? Modal berapa waktu itu? Modal awal saya itu pertama waktu di rumah itu 15-an. 15 juta? Maksudnya awal nggak langsung 15 sih, waktu ketika mau pindah ke toko. Maksudnya dari ketika udah mulai di rumah itu, ketika ini mau bikin toko kan harus jual-jual itu. Awal-awal kan cuma by order aja. By order. Terus ketika udah mulai kadang by order itu kan kewalahan ketika misalnya pas momen-momen hari guru atau hari apa gitu, momen wisuda, itu kan nggak ada punya stok, kita nggak ada stok. Gitu. Makanya kita coba ke sini. Ternyata ketika nyoba di sini buka toko, nah taruh kayak gitu, ternyata kita nyiapin stok juga kan tempatnya terbuka, belum di AC, belum di kaca gini. Rolling nggak kebuka, paling seminggu warnanya udah pudar.
Oh gitu. Warna maksudnya warna ini nih, warna-warna kayak uang-uangannya, warna bunganya juga agak ini gitu. Oh gitu Pak. Tapi dalam sehari ada konsumen datang atau apa ini Pak? Apa namanya tertentu doang atau gimana Pak? Kalau yang Konsumen tiap hari ada aja. tiap hari ada aja. Alhamdulillah Biasanya mereka gimana mau permintaannya apa Pak? Biasanya kita paling kalau misalnya ada yang, kalau makanya kita selalu ready stock itu karena kita ada aja tiap hari kayak gitu. Oh tiap hari. Wah, dulu kan waktu belum masak asen gitu terutama nih. Itu kan kita by order ya, atau bisa tunggu dulu atau kita dibuatkan kayak gitu. Ada 3 jam misalnya mesen jam 1 nanti jam 4 diambil gitu. Biasanya pesan apa Pak kalau mereka kesini Pak? Pesan, makanya tergantung kan kita kasih contoh-contoh kan yang di sini, kalau misalnya yang lihat di sini atau kita juga tunjukin foto-fotonya. Kadang kalau misalnya ada yang bawa rekomen maksud dari orang lain gitu, dari yang pembeli sebelumnya, dan kayak yang si ini kayak gitu contohnya kayak gitu. Kita alhamdulillah kalau misalnya ini juga kita selalu foto yang beli itu, jadi modelnya ada terus gitu, model yang diunjukinnya gitu. Ada terus ya. Nah, maksudnya oh ini model kayak gini, dan emang kayak ini sih bener-bener butuh kreativitas. Artinya kadang kita kan karena apalagi sekarang udah mulai banyak toko kayak gini, kita tuh harus selalu coba lagi yang lain ya gitu. Ini Pak, boleh diceritakan Pak, Bapak mendapat informasi mengenai TKM ini dari mana Pak? Itu kan sistem online ya saya. Online. Kebetulan ada teman juga yang pernah dapat ya gitu, pernah dapat. Oh coba daftar aja gitu. Waktu itu saya lagi main ke Cibinong. Oke. Coba daftar teh. Ya udah daftar, saya coba daftar. Daftar ke online. Online kita coba pengumumannya, tunggu kan. Alhamdulillah lolos, terus ada surveinya juga, ada interview dulu sebelum survei kemarin. Oke. Di interview ya pokoknya mak selalu ditunggu gitunya, maksudnya ketika ada pengumuman interview jangan sampai telat ya gitu kan. Iya. Standby ya gitu, ada interview dari Kemnaker itu. Kalau misalnya apalagi pengumumannya kalau nggak ikut berarti udah batal, gugur gitu kan. Gitu. Ketika ada survei, ditunggu survei juga kayak gitu. Bapak isi di online tuh isi aplikasi Pak ya? Apa gimana atau di Bishub itu kan bisa Pak? Di Bishub. Oh iya. Oke, siap kerja itu kan. Nah, setelahnya sih itu daftarnya siap kerja itu tadinya mau daftar prakerja. Tapi nggak lolos. Oh iya. Nah, tahapannya gimana Bapak dari Bapak ini kan di survei Pak ya Bapak, usaha Bapak ya di survei, terus Bapak ikut pelatihan Pak, ikut pembekalan yang di Bandung Barat. Di Bandung Barat. Di Lembang itu. Kemarin kebetulan yang survei juga kan yang BPPK Bandung Barat itu. Oh, Bandung Barat. Iya, Bandung Barat Pak ya. Nah, Bapak pelatihannya berapa lama Pak di sana Pak? Itu dari hari Senin sampai hari Jumat apa Sabtu ya? Seminggu Pak ya? Seminggu pokoknya. Seminggu. Ya. Nah, yang Bapak dapatkan apa aja Pak pelatihannya Pak? Itu yang pasti sih ilmu pengetahuannya itu model kayak kita kan selama ini saya ngerasa bahwa misalnya udah cukup lah kayak gitu ya. Ngerasa bahwa misalnya udah usaha itu ya cukup dikenal di lingkungan sini aja udah cukup kayak gitu kan. Jadi tapi kan di pembekalan itu kita juga harus mengembangkan ini. Makanya ketika emang saya misalnya udah walaupun jenis bunga-bungaan tapi ada banyak ini gitu ya, model hantaran atau apa. Katakan di situ ketika usaha itu udah mulai puncak harusnya kita udah buka usaha lagi kayak gitu. Gitu. Artinya kalau udah dipuncak udah pasti menurun. Nah, usaha yang barunya ini. Nah, kepikiran juga kan kayak gitu, misalnya apakah kan selain misalnya toko di sini tapi juga pengennya sih kan buka toko lain lah kayak gitu. Toko cabang maksudnya, atau cabang tapi di tempat yang lebih strategis. Kalau itu kan di sini kan agak ke dalam lah itu. Kayak gitu. Oh, jadi banyak pelatihan-pelatihan diberikan oleh Kemnaker Pak ya? Iya, pelatihan selama seminggu itu Pak ya. Nah, akhir di pelatihan itu Pak? Dikasih bantuan atau gimana Pak? Dikasih bantuan TKML itu. Oh, Bapak udah lanjutan Pak ya? Iya. Oh, ini berarti udah Bapak pemula udah? Udah. Ini lanjutan? Lanjutan. Waktu pemula Bapak kan kelompok Pak ya? Kelompok. Berapa satu kelompok kan? Ada berapa? 10 anggota. 10 anggota. Bahkan 10. Nah, satu kelompok tuh dikasih berapa waktu itu Pak? Waktu awal Pak ya, pemula Pak ya? Satu kelompok pemula itu 20 juta. 20 juta dibagi 10 orang. 10 orang. Nah, Bapak dari waktu awal nih Pak ya, waktu pemula itu Bapak misalnya terima uang terus beli ini peralatan perlengkapan Pak? Kalau pemula itu kan harus punya bahan.
Oh. Kita bahan kan bagi masing-masing, makanya kan ada yang kata yang saya bilang tadi, sekarang tuh kan ada banyak itu ya, itu salah satunya jadi yang di ada yang di atas sana gitu kan, jadi dari sini dari tadinya jadi nambah itu, jadi nambah apa toko-toko kayak gini. Cuma ada juga yang akhirnya mentok kayak gitu udah. Makanya bilang Cikuda Floris itu sebenarnya nama TKMP. Oh gitu. Pemula itu. Oh. Coba daftarnya ini lagi aja gitu. Pakai nama ini lagi, siapa tahu bawa nama Cikudanya itu kan gitu. Oh, gitu. Emang saya dari dulu kan kalau apa-apa juga sebelum kan setelah pulang rantau itu kan coba ternak, coba apa gitu. Selalu bawa namanya nama Cikuda kayak gitu. Cikuda Floris ya. Bukan nama Cikuda Floris gitu, Cikuda ya. Cikudanya kayak gitu. Oh, gitu. Nah, Bapak maaf nih, Pak. Bapak waktu itu waktu awal dapat bantuan, Bapak diterima berapa uangnya, Pak? Atau 20. Hah? 20 dari bank itu. 10 untuk pribadi Bapak gitu, Pak? Bukan, semua dibagi rata. Ya, nah, Bapak ikut yang TKM pemula tahun berapa, Pak? 2023. 2023. Bulan Dapatnya akhir 2023. akhir 2023. Itu pemula, Pak ya? Iya. Pemula. Nah, konkretnya Bapak terima berapa, Pak? Kalau untuk Bapak sendiri, Pak? Kalau saya pakai, ya dibagi 10 itu saya masing-masing dapat 2. Oh, Bapak 2 juta. Itu buat beli apa? Buat apa aja, Pak? Sama kan kadang kan ketika kita pembekalannya tidak boleh dibelikan alat atau apa. Semuanya buat bahan. Oh, bahan. Bahan Bapak beli apa aja, Pak, bahan? Ya, beli bahan-bahan ini, bahan bunga-bungaan, boneka atau apa gitu. Oh, gitu, Pak ya. Oke. Bahkan ketika kita tanya misalnya buat beli ini kan alat nih buat akrilik ini atau apa. Itu nggak boleh katanya kan. Kata itu kan ada juga yang survei gitunya. Oh, nggak boleh yang kayak gitu. Oh ya udah berarti yang full bahan aja itu. Full bahan aja, Pak ya. Nah, kan Bapak sudah ikut pemula, Pak ya. Terus ikut yang lanjutan, Pak ya? Ikut yang lanjutan. Lanjutan kapan Bapak ikutnya, Pak? Ikutan ya bulan kemarin, akhir Juli. Juli 2002 tahun ini, Pak ya. Nah, Bapak ikut pelatihannya di mana? Di BPPK Bandung. BBPKK Bandung. Lembang. Oh, Lembang. Waktu pemula Lembang juga. Di waktu pemula ikutnya pembekalannya di Jakarta. Oh, waktu awal di Jakarta, di Bekasi, Pak ya, berarti, Pak ya? Enggak, saya dapetnya di Grogol. Oh gitu, waktu pemula, Pak ya? Oh, tapi pas lanjutan di Lembang. Bandung. Berapa lama tuh, Pak? Kalau yang pemula kan sehari, kalau yang lanjutan ini kemarin seminggu. Oh, nah tadi apa dapat apa aja, Pak, dari ini waktu lanjutan? Iya, pelatihan apa aja, kita Pak? kan ya yang paling didikan itu kan pemasaran dan penulisan keuangan. Oh, penulisan keuangan, Pak ya. Nah, Bapak dari situ dapat modal berapa, Pak, dari lanjutan, Pak? Lanjutan 15 juta. 15 juta, Pak ya. Nah, dari diberikan bantuan usaha 15 juta, Bapak pakai buat apa aja, Pak? Kita beli alat-alat sebenarnya. Alat seperti alat-alat laptop sama printer terutama itu yang paling tinggi itu harganya. Terus juga kita kan kita juga kemarin kayak udah buka bazar yang model pasar-pasar kaget tiap hari Minggu tuh. Kita beli tenda yang segi 4, serta kursinya dan meja ini 2 nih, ditaruh satu ditaruh di sana. Karena kita kan nggak punya mobil, dititip di sana. Taruh ini meja sama tendanya, terus sama kursinya. Jadi juga ram kayak gini. Oh gitu, Pak. Di sana juga kita taruh. Gitu, kayak gitu. Yang ini cuma pokoknya kan karena di anggaran itu harus minimal 62% buat peralatan. Peralatan, Pak ya. Kalau sisanya bahannya kita beli kayak gini lagi. Tetap sama bunga-bunga ini, makanya di stok. Sekaligus juga buat nyetok karena kan bulan depan udah momennya gitu, bulan Hari Guru tuh biasa. Pak, ada perbedaan nggak, Pak, pendapat Bapak nih sebelum mendapatkan bantuan TKM dari Kemenaker sama sesudah, Pak? Perbedaan ya kalau ini ya mungkin karena pemasarannya kan kita juga ketika di sana juga bangun jaringan juga karena Oh gitu, Pak ya. Tapi ada jelas ada perbedaan, Pak ya, antara ada kalau itu pasti ada perbedaannya. Perbedaannya seperti apa, Pak ya? Pada saat itu pertama model masalah pemasaran kayak gitu kan, pemasaran lihat yang online itu atau ini. Terus kalau saya pribadi kan sebenarnya awalnya itu kan gaptek juga gitu. Sebelumnya terima kasih kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, terus Dinas Bina PKK, terus PKK Kabupaten Bandung Barat atas bantuannya kepada usaha saya yang alhamdulillah bisa
mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi usaha saya nanti. Amin, amin, amin. Bisa berkembang lagi, bisa lebihin lagi, dan mudah-mudahan juga ya sesuai cita-citanya bisa lebih, misalnya bisa mengembangkan, atau bisa bukan cuma satu toko, bisa tambah toko lagi. Oke. Tapi dari awal itu gitu, dari usaha, dari yang dari bantuan itu kita coba kembangkan. Oke, baik. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama.